Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Waalaikumsalam. tidak berlebihan kalau kita tegaskan kembali kalau Pancasila adalah ideologi bangsa. Gagasan tentang bangsa ini yang mendahului dan menjadi motor terbentuknya Republik ini. Selain itu, Pancasila juga merupakan representasi ide-ide pokok kita tentang bangsa sekaligus demokrasi. Kalau tadi Pak Ali Taher mengatakan BPUPKI, rasanya anggota BPUPKI dan PPKI tidak pernah mengambil suatu keputusan mengenai nama untuk 5 butir yang mereka sepakati sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 45. Di mana anggota BPUPKI dan PPKI menyepakati dan menyatakan secara eksplisit bahwa Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Dalam penyusunan RUU ideologi Pancasila ini, tentunya juga harus mengacu pada sejarah. Pancasila pernah diselewengkan kekuasaan demokrasi terpimpin dan orde baru. Saat ini tekankan perannya kepada ideologi, bukan pemersatu, sesuai kesepakatan para bapak pendiri bangsa. Saya pikir menyadari sejarah itu, MPR di awal era reformasi telah mencabut ketentuan Pancasila sebagai ajas tunggal. Pancasila dikembalikan sebagai dasar negara. Bukan itu saja, MPR juga menempatkan kembali Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, bukan yang dipaksakan melalui ideologi. Hal ini terlihat dari dua ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR nomor 4 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, dan Ketetapan MPR nomor 7 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Menurut MPR nomor 6, etika kehidupan berbangsa diperlukan sebagai acuan bagi pejabat dan masyarakat untuk keluar dari krisis multidimensi. Di antara nilai-nilai etika yang perlu dikembangkan adalah sikap ideologis terbuka, positif terhadap keberagaman atau pluralis, toleran, dan percaya kepada sesama warga negara. Nilai-nilai dalam ilmu politik disebut juga civil culture. Jadi kalau menurut hemat kami, MPR telah melepas baju slogan manusia Pancasila. Kedua, TAP MPR justru mengajak kita langsung ke implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara, tanpa slogan, tanpa kampanye, saya Pancasila. Saya pikir ada kekhawatiran publik yang kian represifnya kekuasaan hari ini. Juga perlu digarisbawahi bahwa perumusan norma haluan ideologi Pancasila ini tidak malah membawa Indonesia tercinta mundur ke demokrasi terpimpin atau orde baru yang represif. Jadi perumusan undang-undang ini nantinya bukan dalam semangat sloganisasi dan ideologisasi yang memecah rakyat yang berbeda pendapat tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan kekuasaan. Jadi menurut hemat kami, pembahasan ini memang sangat penting. Setidaknya ada 4 alasan gitu, yaitu alasan historis, di mana Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai pedoman hidup berbangsa bernegara, di mana proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Alasan filosofis, di mana Pancasila menjadi nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia, merupakan hasil pengalaman fakta dan pengalaman akal bangsa Indonesia. Dan alasan yuridis, karena Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Serta ada alasan sosiologis, di mana Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Ada beberapa catatan yang memang diajukan oleh fraksi Gerindra. Pertama, dalam bidang politik, kami berharap kami memberikan catatan. Yang pertama, bahwa penafsiran terhadap Pancasila tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu, termasuk negara. Yang kedua, tafsiran terhadap Pancasila tidak bisa dijadikan sebagai alat memukul atau alat politik suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Dan yang ketiga, partai politik sebagai wujud dari prinsip gotong royong dalam politik harus ditegaskan perannya sebagai pilar demokrasi Pancasila. Partai politik harus dikuatkan karena itu wujud kerja kolektif di dalam bidang politik. Dan yang satu lagi dalam bidang ekonomi, pimpinan dan kawan-kawan balik semua, kami memberi catatan bahwa praktis ekonomi Pancasila yang berbasis